Bedanya apa RPP pembelajaran mendalam dan pembelajaran yang biasa kita pakai? Lebih singkat, lebih ringkas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Dimensi kelompok lulusan ada berapa? 8. Nah, di dimensi kelompok lulusan kita bisa menuliskan semuanya di sini. Tetapi nanti yang ada di RPP kita itu yang dicetak. Ya, atau aku kok bingung apa tuh? Atau boleh tulis yang sesuai yang keluar di RPP kita. Misalkan yang keluar itu hanya kolaborasi atau komunikasi dan penanganan kritis. Ya, misalkan yang keluar hanya itu. Yang ditulis itu aja nggak apa-apa. Nggak yang dibutuhkan. Yang salah dibutuhkan. Diidentifikasi selain dimensi kelulusan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Langsung tujuan pembelajarannya apa? Kalau di pembelajaran yang lama kan kita ada ini. Ada CP-nya, kompetensi ini itu ada CP-nya, ada ini fase B berdasarkan elemen apa, keterampilan proses, dan dari tujuan pembelajaran. Nah kalau di yang RPP pembelajaran mendalam ini tidak langsung, jadi lebih simpel. Ada praktik pedagogis. Praktik pedagogis itu adalah strategi pembelajaran yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan untuk pembelajaran yang kita pakai apa. Nah itu namanya praktik pedagogis. Terus ada kemitraan pembelajaran. Ini opsional ya, boleh. Ya silakan Bu Isma, ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Untuk instrumen asesmennya, kalau di modul atau modul pembelajaran, modul ajar yang sebelumnya itu kan instrumennya kan ditaruh di bawah gitu kan. Kalau di modul ajar yang ini bagaimana Bu Ida? Tadi kan saya kan simpel gitu. Apakah instrumennya juga ditaruh di sini atau bagaimana? Seperti yang contoh ini adalah instrumen penilaiannya. Yang seperti ini, simpel ini. Kalau di yang dulu kita buatkan ini. Ada lampirannya juga, ada LKPD-nya juga dimasukkan, materinya ya kan. Nah kalau yang di sini tuh enggak, dia lebih simpel kan kayak gini. Kan ada apa? Di komponen dimensi profil pembelajaran itu ya. Iya, kalau itu ya. Kalau ini cuma ini tok, kubiknya kita Instrumen asesmennya kita misalkan pakai assessment ya, berarti kita assessmentnya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Aspek yang dinilai apa? terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Isna. Kalau dengan kata-kata yang benar, tetapi kesulitan menjelaskan alasan di balik jawabannya. Untuk memahami materi ini secara menyeluruh, Bu Lera mengajak rekan guru kelas dan juga mengundang orang tua murid dalam pertemuan khusus. Dalam pertemuan tersebut, guru dan orang tua bersama-sama berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang perilaku belajar anak di sekolah dan di rumah. Orang tua mengungkapkan bahwa anak-anak sekitar tak mendapatkan sama banyak bertanya atau tertentu. Sementara guru mengamati kurangnya kedalaman refleksi di kelas. Dengan dialog terbuka ini, maka sepakat bahwa murid perlu dibimbing untuk Visual, pendekatan saintifik, kompetitif adalah pendekatan yang berbeda. Input itu waktu saya di perkuliahan tuh input itu salah satu bentuk model pembelajaran di mana siswa itu menemukan sendiri lah, ada tahapannya dia menemukan sesuatu sendiri, dia berusaha memperbaiki itu karena memang dia berusaha memperbaiki dengan gimana, terus hasilnya bagaimana diulang lagi seperti itu. Ya, apa yang latar belakangnya kok terciptanya ekuli kolaboratif itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa beberapa guru bisa saling menyelesaikan, itu saya
kayak apa ya, kadang saya pikir kita aja punya masalah di kelas masing-masing, terus saya tambahin masalah teman kayak gitu, kadang ada ketambahan lagi. Agak sedikit memberatkan itu yang mungkin ya, kolaborasi saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah di guru yang itu. Tapi ya mungkin untuk pokoknya seperti itu, untuk pokoknya mungkin ya demi kebaikan siswa kita cari bersama-sama, mungkin kayak pas kita rapat kita pasti gimana ya, gitu kok mungkin tim tersebut nggak jadi ya, juga jadi ya gitu ya. Tapi gimana kita sudah berarti termasuk berkolaborasi ya, itu ini kolaboratif, ada tim untuk komunikasi dan tim untuk literasi. Apakah kemarin kita bahas itu juga sudah masuk ke sini atau begini? Tapi yang saya tanyakan adalah apa yang latar belakangnya kok ibunya ada ibu ini kolaborasi? Kayaknya sangat berbobot sekali ya. Apa sih yang melatar belakangi adanya inklusi kolaboratif ini? Kalau dari jawaban saya itu seperti ini, kita itu jadi guru tidak hanya terus kerjaannya mau ulang, misalnya ngambil guru ulang, tak ulang, gue mau itu pasti ulang, bukan seperti itu. Guru itu tidak seperti itu. Hanya tulis tidak bisa, hanya tulis tidak bisa. Itu kita juga berpikir loh. Udah tak piye, no menjadi kok so keduluan aku. Nah itu juga itu sudah termasuk kita ada masalah. Nah, terus lebih dalamnya lagi tujuannya itu apa ini? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesional guru. Komunitas belajar kayak gini. Ya, kalau kita silakan itu, Bapak Ibu ini sebenarnya kayak gini. Misalnya kita minta tanya satu orang, tapi masih tidak bisa ada solusi. Yang kita harus membawa itu ke pelaku yang lebih besar. Nah, kalau sudah ketemu solusinya atau titik terangnya, baru kita mengundang orang tua. Pokoknya nih pesannya saya ya, dalam memecahkan masalah ini kolaborasi ini, sebelum mengundang orang tua harus punya solusi. Jadi tidak untuk apa? Oh ya sepenuhnya tak pikirkan sama lain, tapi kita bisa diskusikan. Contoh, tadi guru punya satu masalah, mereka tidak bisa membaca. Nah di sini ada guru yang lebih lama, ketika dia aku diingat itu seperti ini loh, dia coba pakai ini, dia bisa, itu juga bisa. Jadi tidak harus satu masalah jangan pegang, betul begitu kan? Jadi kita berkolaborasi. Nah jangan punya bentuk seperti ini, kita lakukan. Gak bisa bergantung, jadi kalau jadi bisa bergantung. Kita ganti lagi, ini gimana nih cara ini? Aku ini enggak, nanti bisa sendiri. Tapi cara itu yang itu bisa sendiri. Itu yang dimaksud dengan kolaborasi itu. Jadi kita tidak hanya mengambil satu masalah, tapi juga berkolaborasi. Nah, kembali lagi kepada sampai yang terakhir itu di akhir. Semuanya kita bisa gunakan tergantung tujuannya. Juga ada permasalahan seperti ini. Kan kalau KPD, berarti itu selama proses dong. Jadi tidak harus. Bisa juga itu didiagnosis awal. Misalkan, oh kemampuannya anak tidak bisa kalian enggak. Itu sudah lain. Loh kok ini awal? Ya berarti tak dong. Boleh. Kita tanyakan kembali ke gurunya. Tujuannya ini apa sih membayar KPD ini? Untuk pengetahuan yang kebutuhan siswa Bu. Dia maksudnya di diagnosis awal. Awal belajar. Sumatif, ini kenaikan kelas. Kalau di sini tidak punya tim itu saya kurang setuju. Karena kan kalau kemampuan siswa antara satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lain itu berbeda. Termasuk kita kan dalam membuat soal itu kan sesuai dengan kemampuan anak, dan kemampuan itu anak itu kan berbeda-beda. Seumpama di sini, oh memang karena itu kemampuan anak itu apa ya? Saya rasa itu kompleks ya, dari latar belakangnya orang tua, latar belakang anak itu kan berbeda-beda. Beda kalau ada yang sudah apa orang tuanya yang
memberikan yang terbaik padanya. Tetapi kalau yang kita semua tidak menyalahkan orang tua ya, semua itu tergantung kepada masing-masing kemampuan orang tua. Tapi ada juga yang kemampuan orang tua biasa, tapi dia ingin ada aku sekarang bingung bagaimana dia bisa sampai sini. Soalnya kok sekarang diri, otomatis kita tuh belajar. Ngajarin ini nomor 1, materinya ini. Apa tuh bingung? Nah, kita harus belajar. Padahal kan nggak gitu konsepnya. Konsep kita tes, wis cek. Belum caranya anak itu ya berubah. Belum caranya anak itu yang bisa masalahnya sendiri. Bukan kita lagi ngajar. Jadi jawabannya apa anak-anak? Mereka baru belajar. Itu masih bisa. Nilainya mesti api, tapi kecapeannya kita banyak. Ya, jadi kita pembelajarannya mendalam lebih dulu. Karena kita baru ngajari, terus tes dulu mesti lebih. Kita seolah-olah mengadakan ini gerakan tangan dulu. Digoyang. Ya. Ini kan begitu. Dibahkan bisnya itu bisa bagus. Hati-hati. Saya bisa ini, saya sudah bisa melakukan ini. Kemudian aku support learning, umpan balik berkelanjutan. Jadi anaknya ditanya, sudah bisa nak? Ada pertanyaan atau tidak? Itu termasuk umpan balik. Yang terakhir, ini jarang digunakan, tapi juga itu dibutuhkan. Itu assessment of learning, bukti hasil belajar berupa buku PR, kemudian portofolio. Kemudian di modul 6, di sini ada pembelajaran mendalam. Tujuannya pendidikan bermutu pasti. Profil kelulusan ada 8, mulai dari kewarganegaraan, keimanan dan ketakwaan, pengenalan prinsip, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Kalau di sini belum bisa digunakan ya, kita tidak ada guru kita. Kalau di SMP bisa guru kita, tapi guru yang lain, aduh aku udah sampai itu harus guru kita. Jadi kita bisa bekerja sama dengan guru kita. Kemudian bermakna itu anak dapat mengaplikasikannya. Oh iya aku bisa diwarai sebelum tak bersabar. Oh menjual itu satu, kok dikasih adik lagi satu, berarti berapa ya? Oh 2, itu berarti sebenarnya sudah bermakna ke anak. Ingat konsepnya penggunaan itu ketika ada perkembangan, berarti tinggal menggunakan keseluruhan. Kemudian menggembirakan ini pastinya tidak hanya juga ya seperti itu, tapi menggunakan media secara konkret, apalagi kelas rendah. Kalau kelas tinggi sudah berkenalan juga. Kalau kelas rendah harus pakai media yang berwarna sesuai dengan pengalaman di lingkungan sekitar itu. Dan kondisi badan itu seperti apa, merawat badan seperti apa. Dan matematika juga bisa mengukur tinggi badan. Itu juga bisa berkolaborasi antar lingkungan pelajaran. Yang paling terakhir ditanyakan itu agama.
lakukan dalam pembelajaran? Kolaborasikan. Bisa pakai apa? Integrasi dulu, terus baru nanti kolaborasinya jadi satu materi. Oke. Contohnya apa ya, kelas 3 SMA. SMA itu kelas satu SMA ya. Kelas 3 kalau pakai Contohnya ya, itu di SMA kelas 1 kan kalau di biologi itu ada pelajaran tentang sel. Sel itu kan ada perkembangan biakan makhluk dari anak kecil dari sel. Jadi itu perkembangan biakannya itu nanti dikaitkan di kalau di agama Islam itu lebih ke ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran itu diterangkan kalau manusia itu kan berasal dari bukan dari biologi itu mencari apa-apa ya. bisa ini ya, bukan yang ke apa ya, eksternalkan dari sel kan. Nah itu kan dijelaskan kalau di Al-Quran itu sebenarnya ada yang menjelaskan kalau manusia itu dari mana. Jadi dari di surah Al-Alaq gitu loh. Nah itu Pak Anwar Balian. Terus ada lagi sumber di Al-Quran itu kalau manusia itu dari apa ya Pak Anwar namanya, saya lupa, pokoknya itu tuh dari mana gitu loh. Itu dijelaskan. Wah. Nah itu dulu dicoba Ustaz bisa dijelaskan dari Allah. Terima kasih. Itu SMA. Jadi ya. Kalau kita sebenarnya ada. Kemarin saya sempat lihat makanan sebuah video di YouTube kita bilang keragaman. Keragaman. Ya betul PKN-nya sudah sama kelas. PKN ada. Dan saya pernah lihat Pak Anwar itu syuting ada keragaman. Dia itu mengenalkan beragam itu iya sih. Caranya kita menghargai orang itu iya sih. Nah, itu juga masuk dalam pendidikan agama. Masuk pada di kategori mobil ajar atau RPP. Bahwasanya ada kewargaan dan ada keimanan dan takwa. Gitu. Kelas 2 itu ada juga bisa dikaitkan dengan agama. Contohnya anak itu wudhu. Tahu nih bahasa Indonesia cara berwudhu. Dia mengurutkan. Yang praktek nanti siapa? Guru bahasa Indonesia, guru kelas dan guru PAI diajarkan. Jadi sholat tidak hanya masuk mau sholat rame, enggak. Tapi mereka harus menuliskan oh caranya wudhu 1, 2, 3 secara runtut. Kalau kita menggunakan kalimat secara runtut atau mengurutkan cara-cara penggunaan atau cara-cara wudhu termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Wudhunya masuknya dalam PAI itu yang pernah saya lihat itu keragaman kelas 4 dan dasar. Namanya Jepang. Ada makanan. Apalagi Pak? Ada istiadat. Oke. Terima kasih dari saya dan Bu Ida atas waktunya. Ya seadanya dari Bu Isna terima kasih, dari sekolahan teman-teman, kameramen juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.